Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Mita Domivela Haninggil, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon izin saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iko Nur Fajri dengan NIM 24018172 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya dengan judul Bahasa Indonesia Baku, Tantangan, serta Pengembangannya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi. Pada pembahasan materi ini, meliputi 6 submateri. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia Baku. Yang kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia Baku. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia Baku. Yang keempat adalah tantangan bahasa Indonesia Baku. Yang kelima adalah pengembangan bahasa Indonesia Baku. Pada materi pertama, yaitu eksistensi bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku adalah bahasa Indonesia resmi atau formal yang umumnya digunakan oleh masyarakat terdidik. Pengguna bahasa Indonesia Baku adalah masyarakat berpendidikan yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan lulusan sekolah menengah pada sarjana yang bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta. Bahasa Indonesia Baku sangat penting dalam keberagaman bahasa Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pendidikannya. Bahasa Indonesia Baku tampaknya berada pada tataran kelas sosial yang masyarakat yang tinggi, golongan masyarakat yang berwawasan, dan golongan masyarakat yang berpendidikan. Selanjutnya, masuk ke materi ciri-ciri bahasa Indonesia Baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia Baku yang pertama yaitu ciri kemantapan dinamis, yaitu memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Aturannya perlu disusun secara mantap. Namun, kemantapan itu diharapkan luas dan tidak harus kaku sesuai dengan zamannya, asalkan perubahan itu persisten dan teratur. Ciri yang kedua yaitu ciri kecendekiaan. Pada ciri kecendekiaan ini, bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Jadi, bahasa Indonesia Baku agar tetap cendekia terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan, mau tidak mau harus dikembangkan secara berkelanjutan, yang cendekia pula. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia Baku. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu, yaitu bahwa bahasa Indonesia Baku yang diharapkan mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakannya apalagi berbeda bahasa dan daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pemberi kekasan, bahwa bahasa Indonesia Baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia, terutama di negara tetangganya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembawa wibawa, yaitu bahasa Indonesia Baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. Yang keempat yaitu fungsi sebagai kerangka acuan, yaitu bahwa bahasa Indonesia Baku merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tantangan bahasa Indonesia Baku. Nah, pada tantangan bahasa Indonesia Baku ini, masuknya kosakata asing terutama kosakata bahasa Inggris ke dalam bentuk komunikasi berbahasa Indonesia telah mengakibatkan bercampurnya kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya. Derasnya arus masuk kosakata bahasa asing ke dalam kosakata bahasa Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi secara baik. Jika tidak, hal yang akan terjadi adalah terobrak-abriknya bahasa Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengembangan bahasa Indonesia Baku. Pada pengembangan bahasa Indonesia Baku ini, yaitu berdasarkan tantangan penutur bahasa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar itu, pada hakikatnya yang perlu disadari adalah
bahwa ancaman itu dilakukan oleh penutur bahasa Indonesia sendiri. Kosakata bahasa Inggris yang telah tercampur ke dalam bahasa Indonesia pada dasarnya terjadi karena kosakata bahasa asing itu digunakan oleh penuturnya dalam kegiatan komunikasi, baik lisan maupun tulis. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah ancaman itu harus ditantang dengan menghadapinya secara positif dengan membuat kaidah yang jelas. Nah, ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku itu. Apa saja? Yang pertama yaitu kita perlu menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh padanan yang sesuai dengan situasi pemakainya. Yang kedua yaitu kita perlu menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh para penuturnya. Yang ketiga yaitu kita perlu menggalakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ragam dan larasnya. Pada kesempatan ini saya dapat menyimpulkan dari paparan materi saya yaitu bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia. Ancaman bahasa asing pada dasarnya datang menimpa bahasa Indonesia baku. Hal ini merupakan tantangan bagi para penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku perlu dikembangkan dengan cara menghadapi ancaman yang datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.